Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Libra, ini pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum memulai, mari ingetin dulu, ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Moon ya. Berikutnya ada energi dari Page of Wands, berikutnya ada energi dari Eight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Pentacles reverse ya. Dan berikutnya ada energi dari The Hierophant. Waduh, ini berkemungkinan besar ya hanya sedang mencoba membangun hubungan yang berjudul pacaran saja dengan kamu, belum memikirkan tentang hubungan jangka panjang, hubungan untuk ke depan. Dan bisa-bisa ya, karena pemikiran seperti ini ada pada dirinya, jadi yang kayak ngecap kamu udah sebatas kekasih saja gitu ya. Nah, ini kalau kalian baru-baru aja terkoneksi ya, ceritanya itu tuh PDKT atau sudah memang berstatus sebagai pacaran gitu. Nah, kalau dalam rumah tangga memang pemikiran seperti ini lumayan berbahaya gitu ya. Karena sudah pasti dia bisa aja ini akan dengan sebegitu gampangnya ya, kelihatan sebegitu gampangnya berpaling hati gitu loh, mematahkan sendiri komitmen rumah tangga bersama dengan dirimu. Dan kalau Marlet ini mah energinya kayak polos banget gitu loh, jadi bisa dia ini kayak tiba-tiba ngilang dari kamu gitu ya, tiba-tibanya dia putus komunikasi dari kamu gitu. Nah, jadi yang kayak urusan berumah tangga dengan kamu bisa-bisa itu menjadi hal yang sangat amat tidak dia pedulikan. Itu ya. Jadi ini energi kayak gini ya mendatangkan masalah ya dalam rumah tangga. Itu loh. Jadi kayak ada pengen sesuatu yang baru terjadi dalam hidupnya. Jadi bolehlah, ini tuh kayak kebosanan ya, rasa bosan jalani relationship bersama dirimu gitu. Nah, ini pun kalau untuk urusan pacaran. Jadi katakan kalau kan itu tuh pacarannya sudah lebih daripada 2 tahun. Bosen ini orang. Udah bosen dia sama kamu. Gitu. Jadi kayak pengen punya petualangan baru lagi nih dia dalam hidupnya. Jadi kayak darah mudanya dia itu mengalir lagi dalam dirinya. Gitu loh. Walaupun katakan usianya dia udah kepala 4, udah kepala 5. Jadi ini bisa datang lagi semacam puber kedua. Gitu ya. Jadi kayak kehidupan selama ini bersama dengan kamu yang dia jalani sudah tidak ada lagi sensasi menariknya. Gitu loh. Jadi kayak pengen hidup itu tuh tidak terbebani lagi dengan urusan bersama dengan kamu. Kalaupun ada beban hidup baru, tapi itu dalam hal yang lain, dalam hal yang baru. Gitu, bukan hanya perkara uang sayur, perkara anak, perkara tentang kamu, perkara tentang orang tua. Kayaknya seseorang ini tuh pengen hidup untuk diri dia sendiri dulu gitu. Ya. Jadi mungkin dengan kepada orang ini boleh berlaku itu ujar-ujar tua-tua keladi ya, kalau umur dia sudah memang tidak muda lagi ya. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Wah, bisa nih. Mari lihat. Gitu loh. Nah, jadi walaupun nanti petualangannya dia bukanlah perkara hanya sebatas cinta-cintaan ke cowok lain atau ke cewek lain. Tapi pada hal-hal yang sesuatu yang dianggap menarik aja udah gitu. Jadi terlantar ini hubungan dengan kamu. Karena dia akan melakoni aktivitas baru yang selama ini tidak pernah dia alami. Nah, begitu ya, kalau kalian hubungannya sudah lama,
ataupun sudah dalam ikatan pernikahan. Nah, kalau dengan kamu yang masih baru-baru, ya masih PDKT gitu, ya pasti dia effortnya besar ini ya ke kamu ya, bisa dia love bombing ini ke kamu gitu, mau deketin kamu gitu ya. Nah di sana kayak ada semacam nggak pakai tedeng aling-aling gitu ya, ngegas aja dia ya, dia cari cara untuk bisa ngobrol sama kamu, jumpa sama kamu ya, pokoknya cari cara untuk berinteraksi gitu. Kalau ini masih baru-baru, ya memang namanya baru-baru hubungannya kan. Nah jadi di situ tuh, wow lagi iya-iyanya banget orang ini gitu. Tapi itu tadi, kalau untuk katakan kalian masih PDKT ya, jadi kamu jangan langsung buru-buru cepet memprediksi bahwa dia itu tuh sedang mencari hubungan yang long term ya, hubungan yang berkomitmen. Jangan dulu buru-buru, ntar kamu kecewa gitu. Karena modelnya dia ya pacar-pacaran aja dulu gitu ya. Dia bukan mencari istri, dia bukan mencari suami, tapi dia mencari kekasih. Dia hanya mencari pengalaman hidup melalui percintaan dengan kamu. Ah itu ya lebih spesifiknya. Misalnya tertarik, seneng, suka, nafsu sama kamu, ya ada. Jadi ini tuh kayak hanya menikmati sesuatu yang dianggap menyenangkan, happy. Nah, masih begitu dia ya ke dirimu. Belum lebih gitu loh. Ya. Apakah ada kemungkinannya Ci, dia yang PDKT-in aku ini tuh akan berubah keinginannya untuk memungkinkan dia mau menjalani hubungan jangka panjang? Setidaknya ya untuk tahun ini mari lihat ya belum ada ini. Jadi bisa dia nanti ngedeketin kamu, terus dia ngedeketin yang lain, sangat amat mungkin. Atau dideketin oleh kamu dan mengizinkan dirinya dideketin oleh orang lain, sangat mungkin. Gitu. Ya, jadi kalau dengan dia having fun, itu yang dia mau. Gitu loh. Having fun itu yang paling cocok sama dia, timbang-timbang kamu patah hati. Gitu ya. Jangan minta lebih dulu. Ya kalau dia lagi ngedeketin kamu ya nikmati, tapi cukup nikmati. Jangan pakai acara kamu punya ekspektasi kepada si seseorang ini. Sebab energinya ini bisa cepat datang, bisa cepat pergi nih. Bisa cepat datang, bisa cepat pergi. Nggak tahu-tahu udah nyelonong aja dia, kabur dia entah kemana. Gitu loh, terlalu gampang ya. Di matanya dia tentang segala sesuatunya. Gitu loh. Kalau seneng sama kamu, deket sama kamu. Kalau seneng, tiba-tibanya seneng sama yang lain, ya lakukan yang lain. Nah, bisa begitu dia. Ini kayak angin gitu loh. Angin tiba-tibanya datang, tiba-tibanya pergi. Gitu. Ya. Mau segila apapun dia kamu lihat ketika dia mendekati kamu, tapi kamu jangan punya pemikiran, wah ini mau serius nih, ini mau serius ini. Enggak. Gitu. Sebentar dia bosen. Soalnya untuk di saat ini rasa cepat bosan itu tuh menjadi gambaran dari karakter si dia. Gitu. Ya. Nah, memang kalau ini urusannya sudah lama kalian bersama, ya rasa bosan itu tuh pasti datang ya. Gitu. Rasa bosan akan kehidupan yang monoton pasti akan datang. Nah, ini yang sedang dia alami. Gitu. Ya, jadi dia bisa kayak asik main aja. Gitu. Di luar aja dia, gitu ya. Menjadi petualangan jalanan dia gitu ya. Ngunjungin dari satu warung ke warung lain, misalnya gitu, dari satu klub malam ke klub malam lain. Gitu ya. Jadi kayak pengen berteman banyak-banyak, pengen aktivitas outdoor ya, luar ruangan lebih panjang gitu. Pengen keleluasaan. Jadi kamu di sini tuh sebagai pasangan bisa ini kalah kalau kamu dihadapkan dengan mainan barunya dia, hobi barunya dia, gitu ya, aktivitas barunya dia, gitu. Mancing dia nggak pulang-pulang, misalnya ya, bisa banget, gitu. Touring dia ngambil trek panjang, bisa kayak gitu, ya. Asik nongkrong aja dia sama bestie-bestinya dia di luar sana,
gitu. Jadi udah pasti tuh kayak yang cuek bebek, acuh abai sangat amat mungkin untuk kamu alami di rentang 14 hingga 21 ya, bulan April ini. Nah, di sana. Dan kalau dia ini tuh kepincut sama lawan jenis ya, pengennya dia itu happy-happy dengan cara percintaan dengan orang lain. Ini mari lihat, boleh tuh. Dia bukan hanya akan ngedeketin satu orang saja ini ya, tapi lebih daripada satu orang. Nah, walaupun kalian ini urusannya lagi di PDKT, tapi yang dia PDKT-in, mari ragu ini, hanya kamu sendiri yang dia PDKT-in. Bisa-bisa dia langsung ini tuh bermain deketin si A sekaligus deketin si B. Gitu. Dia punya banyak energi soalnya, dan dia pinter itu bagaimana caranya gitu ya. Bisa kayak tahu-tahu aja gitu, paham-paham aja dia, ngerti-ngerti aja dia. Nah, di sana ya. Nah, kalau kalian ternyata tadi ngeklik video ini dengan harapan untuk dapat tahu energi dari si dia yang tiba-tibanya ngilang dari kamu. Gitu ya. Atau katakan dia mantan ya. Oh. Nah, kalau ini tuh ceritanya mantan, mari nampak ini orang sudah move on ini. Gitu loh. Jadi kalau dia mantan, jangan ditunggu. Jangan ditunggu dianya. Gitu. Karena kalau kamu menunggu, kamu hanya akan terlibat dalam kisah yang gitu-gitu aja, mentok-mentok kayak teman tapi mesra, ya, sebatas pacaran, gitu ya. Kemudian nanti kamu diabaikan lagi. Nah, gitu. Jadi muter-muter hanya punya kisah yang sesuai untuk dia saja. Bukan yang selaras dengan kamu. Gitu. Dan mari lihat energinya kamu Libra, kamu bukannya bodoh tidak mengetahui tentang bagaimana pasangannya kamu ini ya. Gitu. Dan bahkan mungkin saja sikapnya dia yang seperti ini sudah terjadi sebelum tanggal 14 ya. Renggangnya hubungan kalian gitu maksudnya Mari ya. Ini bisa sudah terjadi sekian minggu yang lalu atau bahkan sekian bulan yang lalu, sekian tahun lalu, ini bisa nih. Karena kalau Mari lihat gini, kamunya itu tuh kayak sudah mulai mampu menerima dia. Gitu soalnya ya. Nah, kamu sudah kayak cukup paham lah tentang seseorang ini. Walaupun kadang-kadang hatinya kamu itu tuh masih mau berontak. Ya wajar ya. Apalagi kalau kamu statusnya istri atau suami. Gitu. Kadang-kadang penerimaan itu tuh sudah ada. Kadang-kadang penolakan itu datang lagi dari dalam hatinya kamu. Cuman ya kamu tahu kalau ini untuk aku hanya dijadikan permainan, aku hanya dijadikan sebagai hiburan, sorry. Kan kamu gitu ya, sorry bos. Gitu. Nggak bisa itu ceritanya. Gitu loh. Kalau aku hanya sebagai istri yang ditinggalin di rumah, atau aku suami yang seperti nggak dapet sentuhan dari istri, maksudnya sentuhan fungsi ya, fungsi dari istri, ya kamu juga nggak bisa terima kan di sana. Nah, tapi kalau dia mau kembali tertib kepada kamu, mari lihat kamu masih membuka kesempatan, gitu. Tapi tentu saja kesempatan itu tuh harus dihargai, gitu ya. Bukan hanya kayak datang ketika dia sudah capek main di luar sana, terus dia datang sama kamu. Ntar energinya dia ada lagi, terus dia pergi lagi, loh sorry, kan gitu kamunya kan. Nah di sana. Kalau Mari lihat marahnya kamu sama dia pernah ada ini kan, pernah ada, kecewa berat gitu sama si dia, gitu ya. Kalau ini hubungannya sudah panjang. Nah kalau ini hubungannya PDKT, Mari nampak kamu secara intuisi setidaknya ya, kamu itu kan tahu ini ya, sudah paham kamu. Jadi kayaknya pembacaan ini hanyalah sebatas untuk validasi dari intuisi-intuisinya kamu aja. Bukan kayak bener-bener kamunya itu tuh hanya butuh dapet
gambaran yang tidak kamu ketahui, rahasia-rahasia yang masih belum kamu kenali, bukan ya. Tapi ini tuh sebatas validasi kebenaran. Tuh bener kan intuisi gue. Dia bukan hanya ngedeketin gue doang, gitu kan. Dia hanya mau main saja, gitu ya. Dia mau hanya cari happy saja. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalaupun kamu di situ tuh sempat marah sama dia, sempat kecewa sama dia, namun mari nampak kedewasaannya kamu sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang pria ataupun seorang wanita, mari nampak di situ tuh udah tinggi ya, udah bagus gitu ya, dewasanya udah tinggi, kemampuan untuk kontrol sikap perilakunya kamu, kontrol pikirannya kamu, kontrol perasaannya kamu sudah bisa gitu, kamu udah bisa. Nah di sana. Jadi kalaupun orang ini tuh masih tetap ya, katakan ya, masih tetap dianya itu tuh bisa bikin kamu merasa marah, merasa jengkel, tapi tidak diekspresikan gitu loh, karena kamu masih mampu melampaui pikiran dan perasaan jengkelnya kamu ini tadi ya ke si pasangannya kamu. Jadi mari lihat, kalau ditengok kamunya tanpa dilihat isi kepala dan isi hatinya kamu ya, ditengok kamunya, kayaknya kamunya itu tuh cool ya sikapnya ya, nggak kelihatan seperti orang desperate gitu ya, nggak kelihatan kamu seperti orang yang stres, orang yang sedang punya pemikiran ataupun perasaan yang nggak enak gitu ya. Kayak kamu kelihatan tuh biasa-biasa aja gitu loh kalau mari nampak. Bahkan kalau kamu bertemu langsung dengan dia, kamu nggak ada pakai acara ngamuk-ngamuk gitu ya, nangis gitu, meraung-raung gitu, enggak, terkendali sikapnya kamu ya biasa kayak orang tenang gitu, kayak orang yang damai, orang yang nggak ada problem gitu ya. Jadi sehingga kalaupun ada interaksi kalian ya kamu masih bisa senyum sama dia, atau kalaupun kamu tidak bisa senyum tapi setidaknya kamu tidak cari gara-gara gitu loh, kamu nggak kayak melotot sama dia gitu ya. Gitu ya, kamu nggak ada lah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terdengar ataupun terlihat gitu, nggak ada. Kayak kelihatan kamu tuh slow, santai, udah kayak gitu ya, model penampilan. Tapi misalnya pas kamu lagi sendiri atau pas kamu lagi nggak ngapa-ngapain, melintas dia di kepalanya kamu, ya barang 10-15 menit kamu bisa sebel gitu ya, tapi setelah itu kamu tenang lagi gitu. Jadi kalau kamu punya pasangan, katakan dia kabur dari kamu, bisa aja Marila di sini tuh ya, kalaupun kamu nyari dia, kemana ini kaburnya. Tapi nyarinya itu tuh bukan nyari semacam anak ayam kehilangan induk kan. Ya nyarinya slow, santai gitu loh. Kayak orang ya aku punya usaha, hasilnya kayak gimana ya nantilah datang hasilnya gitu ya, model kamunya gitu. Untuk beberapa lah nanti juga pulang. Nanti juga dia balik kandang lagi dia itu. Nah ya, jadi kayak tentu kalau sudah lama banget hubungan kalian, banyak sedikitnya kamu udah tahu lah ini. Jangan-jangan memang ini tuh sudah jadi pola berulang. Nah ya kalau kejadian pertama, kedua masih ada agak-agak disko paniknya kamu kan. Tapi kalau ini udah kejadian ketiga, keempat, lah udah kayak lebih tenang, udah tahu aja kamu gitu. Jadi mengganggu, tapi tidak cukup untuk membuat kamu resah setiap saat, gelisah sepanjang waktu, kecewa siang malam, enggak juga gitu. Malah agaknya lebih tenang kamunya itu tuh rentang 14 hingga 21. Gitu ya. Enggak terlalu kamu
identifikasi hubungan ini tuh sebagai kejadian ini tuh sebagai problem besar dalam hidupnya kamu. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Scorpio, ada energi Taurus, hadir Pisces, ada Capricorn di sini ya. Kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, Sagittarius, Leo dan Aries ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.